Halo, selamat datang sahabat informatika Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini akan membahas mengenai buku tutorial PostGIS untuk Spatial Database. Buku ini sebagai output dari kerja praktik yang dibuat oleh Abdur Rauf, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Dalam buku tutorial PostGIS untuk Spatial Database ini terdapat 6 pokok pembahasan yang terdiri dari 1. Pengenalan PostGIS dan instalasi. 2. Membuat Spatial Database. 3. Fitur-fitur PostGIS dan Spatial Query. 4. Menampilkan data PostGIS dengan QGIS. 5. Membuat aplikasi web GIS sederhana. 6. Mendistribusikan PostGIS Database. 1. Pengenalan PostGIS dan instalasi. PostGIS merupakan implementasi dari database spasial. Database spasial akan menyimpan dan memanipulasi objek spasial seperti objek lain dalam database yang mengintegrasikan sebuah data geografis dengan objek dalam database yang memiliki relasi. Dalam menggunakan PostGIS diawali dengan melakukan proses instalasi tools pendukung seperti PostgreSQL, PostGIS itu sendiri, dan dapat ditambahkan dengan menginstal QGIS. Proses instalasi. Langkah pertama yaitu dengan mengunduh file installer di situs resminya. Untuk installer PostgreSQL di link berikut. Untuk installer PostGIS di link berikut. Untuk installer QGIS di link berikut. Pilih installer yang akan diunduh disesuaikan dengan spesifikasi perangkat PC, sesuai jenis OS dan nilai bitnya, klik download dan tunggu sampai file terunduh. Jika file telah selesai diunduh, selanjutnya buka hasil unduhan dan jalankan file tersebut. Lanjutkan proses instalasi dan tunggu hingga proses tersebut berakhir. 2. Membuat Spatial Database. Spatial Database atau basis data spasial adalah sekumpulan data dengan dilengkapi adanya referensi ruang kebumian atau georeference, dengan berbagai macam data atribut perinci yang terdapat di dalam unit-unit spasial. Basis data spasial terdiri dari kumpulan-kumpulan tipe data spasial, data operator, indis, aktiviti strategi pemrosesan, dan lain-lain. Pada sub-pembahasan ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat database spasial dengan command line. Buka command line. Kemudian masuk ke folder PostgreSQL di direktori C Program Files. Selanjutnya ketikkan kode untuk membuat database. Sesuaikan dengan keinginan, kemudian isikan password user Postgres. Selanjutnya ketikkan kode untuk mengakses akun Postgres, dan untuk password diisi dengan kata sandi pengguna yang sama dengan kata sandi pertama ketika mulai membuka Postgres. Apabila muncul tampilan jendela seperti gambar di bawah, artinya pengguna sudah dapat mengakses Postgres. Selanjutnya ketikkan kode untuk mengakses database. Apabila muncul tampilan jendela seperti gambar di bawah, artinya pengguna sudah dapat mengakses database. Selanjutnya buat ekstensi PostGIS dengan mengetikkan kode create extension PostGIS. Selanjutnya dapat mengkonfirmasikan bahwa PostGIS diinstal dengan menjalankan fungsi PostGIS dengan cara memasukkan query versi PostGIS. Sekarang, pengguna sudah berhasil membuat basis data spasial dengan fungsi PostGIS melalui command line. 3. Fitur-fitur PostGIS dan Spatial Query. Fitur-fitur PostGIS diantaranya yaitu 1. SQL sederhana. 2. Geometris. 3. Spatial Relationships. 4. Spatial Joins. 5. Spatial Indexing. 6. Memproyeksikan data. 7. Geografi. 8. Query menggunakan 2 database. 9. Fungsi spasial. 4. Menampilkan data PostGIS dengan QGIS. QGIS merupakan salah satu aplikasi gratis sumber terbuka, open source, yang dapat digunakan untuk menampilkan data spasial. Tampilan interface pada aplikasi QGIS memiliki 4 elemen: panel layer, toolbar, kanvas untuk peta, status bar. QGIS dapat juga dipergunakan untuk memuat data shapefile. Langkah pertama yaitu buka aplikasi QGIS dan klik New Project. Kemudian, klik ikon Add Vector Layer, atau bisa juga melalui pilihan menu Layer, Add Layer, kemudian pilih Add Vector Layer. Selanjutnya, ubah pengaturan source type dengan memilih file dan pada pilihan encoding ubah menjadi sistem.
kemudian tekan Browse File, lalu arahkan ke direktori tempat penyimpanan file SHP yang digunakan. Sesuaikan jenis file dengan mengatur format menjadi S-Reshape Files, kemudian, pilih File dan klik Open. Selanjutnya, klik tombol Add. Selanjutnya akan muncul tampilan shapefile pada layar. Terakhir, cara yang lain untuk menampilkan shapefile dapat langsung menambahkan file secara drag and drop dari browser ke layar. 5. Membuat aplikasi WebGIS sederhana. Pada bagian ini akan mempraktikkan pembuatan tampilan peta dan penambahan marker pada peta. Latihan kali ini akan memanfaatkan adanya library Leaflet.js berbasis web. Leaflet.js adalah library atau JavaScript untuk proses membangun dan mengembangkan aplikasi peta berbasis web atau dikenal dengan WebGIS. Ketikkan kode skrip HTML secara lengkap seperti berikut ini. Selanjutnya, simpan file dan coba dijalankan pada browser, maka hasilnya akan menampilkan hamparan peta seperti pada gambar. Untuk percobaan selanjutnya dapat dilakukan proses penambahan penanda suatu lokasi pada peta. Memberikan kelas marker dengan menambahkan nilai objek koordinat peta yang mewakili lokasi atau posisi yang akan ditandai. Skrip marker tersebut ditambahkan ke dalam file kode pada bagian setelah API sebelum teks skrip berakhir. 6. Mendistribusikan PostGIS database. Ada 3 pilihan utama dalam rangka mendistribusikan atau menyebarluaskan basis data PostGIS, yaitu dengan cara 1. Mengunggah basis data yang telah terbuat ke dalam server daring pribadi. 2. Menggunakan layanan-layanan untuk hosting daring. 3. Penyimpanan awan, cloud storage, atau cloud hosting. Panduan penggunaan PostGIS untuk basis data spasial dapat dengan mudah dipelajari dan dipahami dasar-dasarnya. Penggunaan aplikasi lainnya seperti QGIS membantu PostGIS untuk memuat dan menampilkan data dengan lebih mudah menggunakan GUI. Baik aplikasi PostgreSQL, PostGIS, dan QGIS dapat digunakan dengan bebas karena bersifat open source. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Untuk penjelasan selengkapnya mengenai pembelajaran ini dapat dibaca materinya di e-book yang tersedia. Download buku tutorial ini di link berikut. Terima kasih.